Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada kesempatan video kali ini saya akan membahas materi kedua pendidikan PAI luar sekolah yang berjudul pembelajaran sepanjang hayat, lifelong learning ya. Langsung saja. Yang pertama kita akan bahas kerangka isi pembelajaran sepanjang hayat. Yang pertama ada konsep pembelajaran sepanjang hayat. Yang kedua kepentingan pembelajaran sepanjang hayat. Yang ketiga cara pengamalan pembelajaran sepanjang hayat. Yang terakhir faktor mempengaruhi pembelajaran sepanjang hayat. Oke, langsung saja. Slide yang selanjutnya, kepentingan pembelajaran sepanjang hayat. Jadi penting sekali pembelajaran sepanjang hayat. Karena di dalam Islam belajar itu tidak hanya mulai anak-anak ya, bahkan sampai kandungan di ajaran Islam sudah dianjurkan untuk belajar ya, melalui ibu ya, sampai akhir hayat pun, sampai di liang lahat pun di dalam Islam itu masih belajar ya, belajar ditalken ya. Itulah pentingnya pembelajaran sepanjang hayat. Oke, yang pertama, membolehkan semua orang mendapatkan pengetahuan yang sepatutnya untuk membolehkan mereka mengambil bagian secara cerdas untuk memperoleh ilmu baru. Ya, pembelajaran sepanjang hayat yaitu membolehkan semua orang untuk mendapatkan pengetahuan atau ilmu baru ya. Poin yang kedua yaitu Paul Lengrad ya, pegawai pertumbuhan pendidikan UNESCO, seorang pakar ya. Di dalam laporannya beliau menyatakan bahwa pendidikan tidak sepatutnya berhenti pada usia anak-anak atau remaja. Ia perlu mengiringi seseorang itu di sepanjang hayatnya. Bahkan seorang pakar ya, pakar ilmuwan ya, pertumbuhan pendidikan UNESCO mengatakan bahwa pendidikan itu tidak sepatutnya untuk anak-anak, tapi untuk seseorang itu sampai akhir hayat ya. Itu yang dikatakan oleh seorang pakar. Poin yang selanjutnya yaitu memastikan kemampuan yang ada dalam diri insan agar dapat menghasilkan satu tahap kecermalangan yang diinginkan oleh seseorang individu, masyarakat dan juga negara. Jadi untuk memunculkan kemampuan seorang individu ya, untuk agar bisa membantu masyarakat dan negara. Poin yang selanjutnya yaitu konsep pembelajaran sepanjang hayat ini dengan ajaran agama Islam. Wahyu pertama yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW di dalam surat Al-Alaq adalah berupa satu saruhan supaya baginda membaca walaupun baginda seorang yang buta huruf. Ya, di dalam Islam wahyu yang pertama yaitu Iqra, bacalah ya. Itu dalam Islam. Poin yang terakhir yaitu memastikan perkembangan dan peningkatan profesionalisme guru yang sejajar dengan perubahan dan cabaran yang dihadapi dari satu masa ke satu masa. Jadi seorang guru itu harus tetap belajar ya, untuk meningkatkan profesional, untuk meningkatkan kualitas ya. Karena tantangan setiap zaman itu berbeda ya. Makanya harus tetap belajar ya, walaupun sudah menjadi guru itu harus tetap belajar ya. Karena tantangannya setiap masa itu berbeda ya. Oke, selanjutnya cara pembelajaran sepanjang hayat. Caranya yaitu ada dua. Pembelajaran pribadi dan budaya menyelidik. Ya.
plan pembangunan pribadi, pendidikan dewasa, homeschooling, pendidikan lanjutan, pembelajaran maya, latihan dalam berkhidmat, sahut cabaran semasa ya. Oke, langsung kita bahas yang pertama, yaitu pendidikan dewasa yang berkonsep formal untuk mendapatkan kemahiran sijil yang diperlukan untuk pemulakan kerja ya. Ini biasanya di tingkat SD ya. Pendidikan dewasa di tingkat SD, yaitu pendidikan formal. Yang kedua yaitu homeschooling yang berkonsep tidak formal dan dijalankan di rumah. Homeschooling yaitu pendidikan di luar sekolah ya, termasuk pendidikan di luar sekolah. Homeschooling itu termasuk pendidikan yang bagus karena itu berada di dalam rumah dan itu face to face antara guru dan murid, hanya guru dan murid ya, hanya satu, guru satu, murid satu ya, face to face. Jadi fokus guru itu tertuju pada satu siswa, jadi lebih bagus daripada pendidikan formal ya, karena formal itu guru satu, murid banyak, jadi fokusnya terbagi ke semua siswa ya, jadi kurang maksimal. Tapi kalau homeschooling itu pasti maksimal karena face to face antara guru dan murid. Biasanya untuk homeschooling itu biasanya hanya dimiliki dilakukan oleh orang-orang yang kaya ya, orang yang mempunyai uang untuk membayar guru ya. Oke, lanjutnya ya pendidikan lanjutan yang berkonsep formal dan dijalankan di institusi perguruan tinggi ya. Pendidikan lanjutan yang formal ya, pendidikan lanjutan yaitu perguruan tinggi, bisa dikatakan itu mahasiswa ya, mahasiswa. Yang keempat, pelatihan dalam berkhidmat atau training ya, job training yang berkonsep formal atau tidak formal untuk meningkatkan profesionalisme dan kemahiran melalui bengkel atau kursus yang dianjurkan oleh organisasi. Jadi berkhidmat, latihan, setelah melakukan tahap-tahapan tadi itu training maupun di formal maupun tidak formal ya. Karena kita semua pekerjaan pasti ada training ya. Kalau jadi guru juga ada training, kerja di manapun pasti ada training ya, training. Yang kelima, pembelajaran maya yang berkonsep formal dan tidak formal berdasarkan pembelajaran sendiri menggunakan alat multimedia dan sumber dalam latihan, yaitu belajar melalui digital maya ya, mengambil pengetahuan atau skill berdasarkan digital ya. Jadi bijak dalam memakai digital ya. Jadi digital itu tidak hanya digunakan untuk scroll TikTok ya, tapi juga bisa digunakan untuk meningkatkan skill ya, mencari pengetahuan yang bisa diakses dimanapun dan kapanpun ya. Yang terakhir yaitu sahut cabaran semasa ya. Oke, langsung saja yang selanjutnya yaitu budaya menyelidik. Penyelidikan merupakan salah satu aktivitas yang sangat berkesan dalam pembelajaran sepanjang hayat. Menerusi penyelidikan kita mulai berpikir, merancang, melakukan tinjauan dengan membaca berbagai bahan, terutama hasil dalam kajian pihak lain ya. Faktor-faktor mempengaruhi amalan penyelidikan, implikasi amalan penyelidikan ya. Hafiz
Safwan bin Yakub ya. Ada dua faktor-faktor yang mempengaruhi amalan penyelidikan. Yang kedua yaitu implikasi amalan penyelidikan. Faktor-faktor mempengaruhi amalan penyelidikan. Yang pertama, persepsi guru terhadap kepentingan penyelidikan. Yang kedua, kemahiran melaksanakan penyelidikan. Yang ketiga, kesesuaian iklim sekolah bagi pelaksanaannya. Yang keempat, cabaran pelaksanaannya, faktor masa menjalankan penyelidikan. Yang terakhir yaitu keterbukaan dalam mengakui kelemahan. Sudah jelas ya. Yaitu yang kedua, implikasi amalan penyelidikan. Yang pertama, membantu memperbaiki amalan proses pengajaran dan pembelajaran. Yang kedua, meningkatkan pemahaman dan ilmu pengetahuan tentang amalan bilik jadah. Yang ketiga, memberi tumpuan pada isu atau masalah semasa. Yang selanjutnya, membantu guru lain menyelesaikan masalah yang hampir serupa. Merancang huraian mata pelajaran dengan lebih berkesan. Yang terakhir, pembelbagian ke daerah pengajaran dan pembelajaran serta memudahkan pencapaian objektif pembelajaran. Nah, sudah jelas semuanya ya. Mungkin untuk video kali ini saya akhiri cukup ya. Dari saya kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.